Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di perkuliahan hari ini dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup bersama Umi Ratudini Fauzia dengan materi pengolahan sampah dan lingkungan. Berdasarkan RPS CPMK untuk materi hari ini, mahasiswa mampu memahami pengolahan sumber daya alam berbasis kearifan lokal berdasarkan perspektif Islam, dan sub-CPMK-nya mahasiswa mampu memahami, mempraktikkan konsep pengolahan sampah berbasis 3R dan pemanfaatan sampahnya. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan prinsip 3R dan memberikan contoh praktik pemanfaatan sampah yang kreatif dan inovatif. Peran manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekitarnya. Setiap tindakan kecil di dalam pengolahan sampah itu berkontribusi besar di dalam menjaga bumi kita tetap hijau. Manusia dan lingkungan itu saling membutuhkan, saling berinteraksi. Bagaimanakah peran manusia? Apakah sebagai pembina lingkungan atau pengguna lingkungan? Apa yang kalian ketahui tentang pengolahan sampah? Pengolahan sampah merupakan salah satu upaya di dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan saat ini, peningkatan jumlah sampah yang terus meningkat akibat aktivitas manusia, baik itu dari sektor industri ataupun sektor rumah tangga. Ini menjadi tantangan kita bersama bagaimana kita melakukan teknik pengolahan sampah yang efektif. Dampaknya akan menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati. Bagaimanakah pengolahan sampah yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan? Sampah. Apa yang kita pikirkan tentang sampah? Ada apa dengan sampah? Bagaimana dampaknya? Tanggung jawab siapakah sampah itu? Melihat dari peningkatan jumlah sampah, data dan fakta jumlah sampah setiap harinya secara global 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahunnya. Nah, ini setara dengan 1 truk sampah per menitnya. Jadi pada tahun 2040 ini akan mencapai 300 juta ton. Sampah ini benar-benar menjadi ancaman nyata bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Bagaimana dampak sampah plastik terhadap kesehatan manusia dan hewan? Di dalam plastik terdapat mikroplastik. Nah, ini akan mengganggu gangguan pencernaan, kerusakan organ, kanker, gangguan reproduksi. Belum lagi adalah paparan kimia dari bahan plastik seperti BPA yang akan mengganggu gangguan hormon. Dengan melihat peningkatan jumlah sampah plastik per harinya, maka kita dihadapkan pada darurat sampah plastik di laut. Dampak sampah plastik ini bukan main-main. Ini akan mengganggu keanekaragaman hayati yang ada di laut. Bahkan rantai makanan pun akan terganggu. Seperti yang diberitakan oleh merdeka.com, penyu hijau berukuran besar ini mati ditumpukan sampah plastik di pantai Kedongan, Bali. Nah, ini benar-benar nyata dan terjadi. Sebenarnya apa sih masalah utama di dalam pengolahan sampah itu sendiri? Yang pertama adalah volume sampah yang terus meningkat. Nah, ini terjadi karena adanya pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Yang kedua adalah masih banyak negara berkembang yang masih kurang infrastruktur di dalam pengolahan sampahnya. Ketiga adalah rendahnya tingkat daur ulang. Salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan sampah yang terus meningkat yaitu dengan melakukan prinsip pengolahan sampah yang berkelanjutan melalui prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ada beberapa inovasi di dalam mengatasi solusi teknologi untuk pengolahan sampah hijau. Di antaranya adalah dengan pengolahan sampah cerdas melalui penggunaan teknologi LOT, kemudian teknologi daur ulang otomatis, teknologi pengomposan otomatis, dan teknologi pemrosesan energi dari sampah. Ada beberapa contoh pengolahan sampah berbasis kearifan lokal di Indonesia, seperti di Teba Modern di Bali, Bank Sampah Sami Asri di Bali, dan Sasi di Papua. Contohnya adalah Desa Adat Comenggon. Nah, ini telah berhasil mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA Temensi sebanyak 1,2 juta ton per hari dengan menggunakan teknik pengolahan sampah berupa biopori. Nah, melihat permasalahan yang ada mengenai peningkatan jumlah sampah yang terus meningkat,
Sudah saatnya kita lakukan aksi nyata untuk peduli lingkungan. Melalui penugasan dengan model pembelajaran PJBL ini dengan tema Eco Audit Kampus menemukan solusi lingkungan di sekitar kita, marilah kita mahasiswa melakukan pengamatan dengan cara mengamati lingkungan kampus atau lingkungan sekitar mengenai permasalahan sampah dan apa aja masalah lingkungan yang kalian temukan. Kemudian kalian lakukan pengumpulan datanya kira-kira sampah apa saja yang kalian temukan di lapangan, kemudian cari solusi ide kreatifnya dalam daur ulang sampah. Setelah itu kalian lakukan analisis, kira-kira penyebab utamanya apa dan temukanlah solusinya. Melalui refleksi perkuliahan hari ini, silakan kalian tulis hal yang menyenangkan, kendala, dan tantangan dari pembelajaran hari ini. Ingatlah, kampus, rumah, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kesimpulan dari materi hari ini, karena kalian sebagai calon pendidik agama Islam, kalian harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Untuk kompetensi pedagogik dan profesional dari ayat Al-Quran yang ditemukan pada surat Al-A'raf ayat 56 dan 31 menegaskan bahwa konsep 3R dan pemanfaatan sampah ini merupakan metode yang sudah efektif dan sebagai solusi yang profesional di dalam menjaga bumi kita dari kerusakan. Sedangkan untuk kompetensi kepribadian dan sosial yang pada ayat Al-Mudaththir dan Al-Isra bahwa keteladanan kita di dalam konsep 3R di dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sebagian daripada iman. Jadi gerakan kepedulian lingkungan itu sebagai tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial dan keimanan kita. Alhamdulillah, berakhirlah sudah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bertambah kemanfaatan ilmu kita, bertambah kesadaran kita terhadap lingkungan melalui penugasan dan aksi nyata kita pada peduli lingkungan. Mudah-mudahan kalian terus berkarya dan membuktikan dari hasil produk yang kalian akan buat. Terus berkarya dan berinovasi. Sampai jumpa di perkuliahan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa berprestasi, bismillah, siap, pasti bisa.